Sebenarnya metaverse itu sudah ada dari tahun 1800-an ya, di salah satu novel. Ini very future sih. Nonton konser sama temen dari mana-mana. Parah, parah. Kayak di film Disney. Ya, kayak Oasis ya. Selamat datang di Lifetime World bersama saya Aldo Adela, dan hari ini kita mau ngomongin sebuah hal yang menurut aku ini unik banget dan banyak banget orang yang nggak tahu, termasuk aku. Sesuatu teknologi yang paling mutakhir. Wow. Dan ternyata aku ngerasa aku tahu hal ini, tapi miss. Dan aku rasa orang lain juga banyak yang kayak gitu. Hal ini namanya Metaverse. Tapi aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemenin seseorang yang udah masuk ke dunia itu. Jangan aku yang kenalin, langsung aja kita. Ini dia Jos. Siap. Halo bro. Halo, apa kabar? Real nice to meet you lah. Yeah. Udah lama banget gak ketemu. Iya. Pandemi pindah Jakarta, udah lama jadi nggak ketemu. Sibuk banget ya. Dan Jos ini dulu aku kenalnya dari branding. Ya. Ngajarin saya juga semasa pandemi karena saya nggak ada kerjaan. Oke, terima kasih loh mentor saya ini. Tapi gini Jos, aku penasaran banget nih ngeliat status kamu. Iya. Ada yang namanya Metaverse. Tapi sebelum kita bahasin Metaverse, kenalin diri dulu dong sebenarnya. Kamu itu siapa? Kok bisa masuk ke dunia Metaverse? Aneh banget nih. Yeah. Masuk ke dunia Metaverse, awalnya branding, consultant, bisa ke Metaverse. Yang dikerjain apa aja? Silakan Jos. Oke, so hi everyone. Basically namaku Joshua. Dan sekarang aku sebagai kapten Metaspace di Nusa Meta dan juga di Never Studio. Kalau ditanya kenapa bisa sampai ke Metaverse, basically sebelumnya aku seorang brand consultant dan selama 10 tahun terakhir aku sudah menjalani kurang lebih 20 profesi ya. Jadi aku sedang mencoba-coba sih sambil belajar dan sudah menghandle kurang lebih sampai sekarang sekitar 200 brand. Jadi I can say I'm quite an creative entrepreneur ya. Jadi cukup seorang creative entrepreneur yang suka dengan hal-hal yang kreatif, dan Metaverse adalah hal-hal yang penuh dengan kreativitas dan inovasi sih. Jadi itu yang menyebabkan aku senang untuk masuk ke Metaverse. Basically creative entrepreneur ya? Ya. Berarti industri kreatif masih satu lini lah. Basicnya soul-nya bukan di branding, tapi di segala sesuatu yang berbau dengan kreatif. Betul. Ceritanya gimana Jos? Kau bisa masuk ke tiba-tiba. Jadi awal-awal dulu sempat kripto juga kan? Ya. Tiba-tiba kok bisa masuk ke Metaverse, masuk ke sebuah perusahaan yang cukup besar, nanti dikenalin sekilas juga boleh perusahaannya. Ya. Gimana ceritanya? Jadi pada tahun 2020 sederhananya adalah aku waktu itu kan pandemi ya. Jadi biasanya sering meeting gitu. Oke. Sering meeting, terus tiba-tiba karena tanggal 15 Maret pandemi itu aku habis bikin acara juga bareng sama salah satu company di Surabaya ya. Kita bikin acara entrepreneurship terbesar di Surabaya. Nah, after that sebenarnya aku punya, karena pandemi aku jadi punya waktu untuk berpikir. Karena sebelumnya itu kayak robot gitu. Kita lanjut terus meeting, weekend meeting terus gitu. Oke. Non-stop. Ya. Akhirnya ketika ada waktu berpikir, 2 minggu itu aku jadi mikir sebenarnya tujuanku mau kemana sih gitu. Aku mikir gimana kalau one day I'm going to die. Gitu. Nah, singkat cerita akhirnya dari sana aku menemukan aku membawa satu campaign kehidupan itu what really matters. Oke. Kalau bahasa Indonesia ya, untuk apa hidup. Nah, aku menemukan diriku yang lain, yaitu jadi orang yang pengen lebih mengeksplorasi sesuatu. Fast forward 2 tahun kemudian, Udah selesai dong pandemi berarti 2 tahun kemudian. iya, tapi hitungannya masih pandemi ya. Iya. Nah, pada saat itu aku sudah mikir mau mencari sebuah petualangan baru. Oke. Sampai saat ini aku masih menjalani sebuah crypto community. Jadi aku membangun crypto community yang aku sebut juga Web3 community ya. Yes. Jadi komunitas Web3. Lalu aku di sana sedang mengerjakan sebuah project Metaverse. Oke. Gitu. Nah, ketika pada saat di bulan Maret, aku bertemu dengan founder daripada company yang saat ini aku juga ikut mendukung di sini, yaitu WR Group atau Weir Group. Kalau sahamnya WRG. Oke. Nah, ketemu dengan Pak Daniel di situ, kita ngobrol dan kita menemukan sebuah chemistry dan kesamaan visi. Akhirnya di sana aku mendapat dukungan dari Weir Group untuk mendukung Metaverse yang aku bangun, dan ini return aku juga diajak untuk masuk ke dalam project Metaverse Indonesia. Wow, bisa dibilang nggak ada yang kebetulan ya? Ya, betul. Padahal datangnya nggak ada dengan tujuan apa-apa sih, memang pengen ngobrol gitu. Semesta itu meletakkan segala hal pas di porsinya ya? Iya, luar biasa. Sampai akhirnya dari branding bisa Ke ke Metaverse loh. Wow, terus ini nih, penasaran banget. Aku penasaran banget Jos. Kalau Metaverse orang pasti identik dengan Facebook kan? Meta. Ya. Pas awal-awal dia build the Meta, orang tuh, wah ini Metaverse dunia baru.
sebenarnya metaverse itu apa? Makhluk apa sih metaverse ini, Jos? Ya. Sebenarnya metaverse itu sudah ada dari tahun 1800-an ya, di salah satu novel istilahnya. Oke. Ya, jadi istilahnya sudah ada di tahun 1800-an dari salah satu novel Neil Stephenson di novel Snow Crash. Dia membahas bahwa akan ada sebuah dunia realita baru nantinya yang disebut sebagai metaverse. Gitu. Nah, di sana dia bilang bahwa orang akan melari dari kenyataan ke sana. Bukan berarti dalam arti kata kita mau tidak menyukai dunia nyata kita pergi, tapi lebih ke itu jadi alternatif realita kita. Oh, simpelnya. Simpelnya. And then di bulan November 2021, Mark Zuckerberg mencetuskan bahwa dia akan masuk ke sana. Dan memang kita bisa bilang dia ada figur yang revolusioner ya. Ya. Ketika dia mencetuskan itu, sebenarnya sudah banyak banget platform yang mengarah ke sana, tapi mereka belum menyebut namanya sebagai metaverse. Jadi ketika si Mark memperkenalkan istilah daripada metaverse itu lagi, yang dibawa dari tahun 1800-an itu, semua sekarang mengarah ke sana. Kenapa sih orang pada mengarahnya ke metaverse? Karena di sana kita bakal dapat melakukan segala sesuatu lebih efisien. Gitu. Termasuk kita mau ketemu orang, kita mau hadir di situasi apapun, kita mau hadir dari antar negara, antar kota, gitu ya. Kita mau melakukan usaha, ekonomi dan lain semua bisa. Konsepnya udah ada dari lama. Betul. Cuma implementasinya mungkin nama metaverse sendiri Facebook nih yang angkat ya. Ya. Oke. Kuncinya adalah orang pingin pindah ke realita baru sehingga bisa menjadi lebih efisien, gitu nggak sih? Iya, betul. Kenapa nih? Terus pindahnya dan teknologinya seperti apa sih? Realita baru itu kan agak serem juga ya? Iya. Agak serem. Kita bayangin mungkin kalau realita baru multiverse ya, metaverse mepet-mepet sama multiverse. Multiverse nantinya. Spider-Man, Betul. Marvel, itu kayak gimana? Sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama realita baru sama kalau di multiverse tuh kan sebenarnya Joss di sini ada Joss yang lain lagi kan? Ya. Kayak gitu di dunia yang lain, ya, betul. alternatif yang lain, kayak gitu atau kayak gimana sebenarnya? Bisa jadi, karena kalau kita hidup nanti di banyak metaverse, karena metaverse yang bangun nggak cuma satu ya. Jadi, Facebook membuat metaverse, ya kan namanya Horizon. Lalu di tempat lain, di Web3 community platform sudah ada metaverse, ada namanya Decentraland, ada namanya Sandbox, ada namanya Sequoia, ada namanya Transverse ya, juga ada, kita tahu dari Indonesia juga. Jadi banyak. Dan nanti sekarang lagi bangun negara juga membangun metaverse gitu. Jadi ada negara China lagi dalam proses, Korea lagi dalam proses, Saudi Arabia juga. Di Indonesia bersama dengan Weir Group kita lagi membangun juga metaverse Indonesia. Dan nanti ada 22 negara yang akan dibangun bersama dengan Weir Group juga di Mediterranean. Jadi banyak nih dunianya. Yang kalau tadi bicara tentang multiverse, possible ada ketika kita nanti mau meta travel ya, dari satu metaverse ke meta lain gitu. Wow. Gitu. Fungsinya apa, Jos? Kita hidup di banyak multiverse, fungsinya apa? Kita ngomongin fungsi dulu ya, kita nggak boleh ngomongin detail. Kita ngomongin fungsi dulu. Fungsinya apa? Aku hidup di multiverse-nya Weir Group, aku hidup di multiverse-nya Facebook. Apa tuh fungsinya? Kenapa aku harus punya banyak jadi diri? Apa nggak bingung ya? Jalanin hidup satu aja bingung, Jos. Ya. Gimana? Kalau menurut aku ini sama seperti aplikasi. Jadi kalau kita punya aplikasi di HP kan banyak tuh, dan fungsinya bisa beda-beda. Sebenarnya kita nggak perlu harus hidup di berbagai macam terlalu banyak metaverse. Kita bisa hidup pilih di dalam metaverse yang memang paling baik fungsinya, yang memang cocok. Misalnya, let's say di metaverse Indonesia saat ini namanya Nusa Meta ya. Jadi kita sekarang perkenalan. Namanya Nusa Meta nih, sesuai ini. Jadi Nusa Meta kita bangun digital twin dari Indonesia. Nah, kota Jakarta, Jawa Barat dan juga Makassar sudah melakukan MOU. Dan ada 120 brand saat ini juga sudah masuk. Kota, Jos? Kota. Ya. Wow. Terus? Jadi artinya ketika semua sudah masuk ke dalam sini, fungsinya jadi banyak kan. Gitu. Kita bisa mungkin melakukan public services nantinya. Kita bisa melakukan hal-hal terkait administrasi, kependudukan. Terus kita juga bisa, let's say, possible mungkin buka rekening nanti di metaverse. I got the point. Oke. Iya kan? Nah, jadi kalau di dalam satu metaverse sudah menjawab berbagai kebutuhan, kita nggak butuh terlalu banyak metaverse. Tapi tentu ada metaverse lain kadang yang mungkin menjawab, misalnya kelebihan lebih. Dia khusus di game banget gitu. Ada yang khusus di bener-bener entertain banget misalnya. Nah, mungkin di situ kita bakal punya persona kita di situ, personality kita, avatar kita di situ. Oke, jadi yang pertama kita harus pilih metaverse yang punya ekosistem ya. Itu kata kuncinya. Itu punya ekosistem sehingga kita nggak usah di banyak tempat, kita bisa melakukan everything di sana. Yeah. Dan kalau aku simpulin tadi, sebenarnya ini bukan kehidupan yang baru, bukan realita yang baru, tapi kita hanya beralih lebih efisien. Jadi contoh kalau zaman dulu itu dari website, dari offline ke website nih. Orang lebih gampang, oh masuk ini ke website ini, bener ya? Habis gitu dari website ke aplikasi.
lebih gampang lagi kan? Ya. Oh, tinggal aplikasi lebih simpel. Ini lebih gampang lagi bisa dilakukan di Metaverse. Jadi kalau mungkin dulu aplikasi bikin KTP sendiri, bikin SIM sendiri, aplikasi beli sepatu sendiri, Betul. beli baju sendiri, ini semua bisa jadi Jadi satu di satu. Metaverse. Ya. Dan Oke. kita mendapat experience yang lebih immerse ya. Jadi kita bisa masuk tidak harus menggunakan VR. Di sini ada VR, nanti kita bisa coba juga ya. Yes, menarik nih ya. Iya, jadi ada VR, tapi kita bisa masuk dari HP dan komputer juga. Oke. Gitu. Karena kita melihat contoh ya, dari data di Indonesia 200 juta pengguna penduduk di Indonesia, dari kurang lebih sekarang 260 juta ya kira-kira. 200 juta sudah menggunakan internet. Nah, 52 jutanya ternyata adalah gamer. Wow. Jadi Indonesia datanya luar biasa ya, 52 jutanya adalah gamer yang kita dapatkan datanya. Artinya apa? Artinya dari yang orang main game sampai yang level kayak PUBG, sampai ke Candy Crush, ya, itu semua juga main di dalam HP-nya mereka, menggunakan HP mereka. Karena 80% daripada 52 juta itu pengguna yang menggunakan HP. 20% baru menggunakan yang lain. Makanya kita bilang Metaverse ini juga perlu ada dari gadget, itu yang paling dekat sama kita. Implementasi, Jos. Kalau website kan Ya. berapa tahun orang baru biasa. Ya. Aplikasi malah untuk apps, smartphone apps tuh orang bakar duit awal-awal orang nggak kebiasa, sampai dia gara-gara dia bakar duit, diberikan promo, terbiasa pakai. Menurut prediksi dari company-nya Jos sendiri nih, Ya, ya. berapa lama implementasi sehingga orang tuh bisa jadi terbiasa untuk Metaverse? Wah, menarik nih pertanyaannya. Soalnya menurutku ya, Ya. kadang aku aja nih masih untuk smartphone yang baru-baru aplikasi udah nggak nginstal loh. Ya. Papa mama kita kan paling instalnya apa? TikTok jarang lah ya. Ya. Atau Instagram kan yang modern-modern jarang. Mereka instalnya mungkin standar-standar WhatsApp seperti itu kan. Atau kalau kita sendiri pun mungkin ada aplikasi editing yang baru-baru dipakai Gen Z. Kita kelihatan umurnya banget ya. kita mungkin nggak install aplikasi itu. Nah, penetrasi sih ini butuh berapa lama nih? Apa untuk semua orang metaverse-nya atau gimana? Oke, menarik. Jadi bahasanya adalah aku mengatakan Metaverse-nya adalah sebuah bom waktu. Oke. Ya, kontennya baru buat, belum aku rilis sih. Nanti akan aku rilis dia tentang bom waktu. Kita kalau ngeliat internet dulu butuh waktu 10 tahun ya penetrasi dari 1980 ke 1990 kurang lebih ya. Dimana pada saat pertama kali di research ke pasar dulu, menunjukkan hanya 20% orang yang percaya internet. Yes. Ya, di Amerika dulu. Dan ternyata 10 tahun kemudian semua orang akhirnya membutuhkan internet. Betul. Sekarang sudah menjadi late majority semua pada pakai. Betul. Social media. Dulu kita punya seperti Friendster, ada Facebook ya, ada Instagram dan lain-lain. Membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun ketika kita lihat secara data ya untuk dia dapat digunakan. Artinya apa? Ketika platform besar sudah jadi, kayak internetnya udah jadi, aplikasi seperti ke social media, revolusi berikutnya lebih cepat. Oh, lebih cepat. Jadi lebih cepat akhirnya. Ya. Karena fondasinya udah ada, fundamental udah ada. Artinya kalau ke Metaverse bisa jadi, kalau dari bom waktu yang aku prediksi, 2 tahun ke depan udah mulai. 2 tahun ke depan sudah mulai. Lebih cepat ya berarti ya? Ya, kenapa? Karena even salah satu researcher di luar ya, yang kita lihat datanya itu menunjukkan di tahun 2030, Metaverse tuh bisa mencapai nilai kapitalisasi pasar sampai 5 triliun US dollar. 5 triliun? Sedunia, 5 triliun US dollar. It's big. Apa bisa diterima, Jos? Ini kan orang tua itu pakai smartphone, ini susah, Jos. Ya, Baby boomers, millennials, apa bisa nerima nih produk Metaverse aneh banget kan, pakai teropong gitu, atau misalnya untuk jalan gitu. Kayak gimana? Sebenarnya kayak tadi, jadi kita nggak harus semua pakai VR ya. Nggak harus kita pakai VR, kita bisa pakai HP juga. Tapi kita mesti lihat sebenarnya Metaverse ini buat untuk siapa? Metaverse, ya menarik nih. Ya kan? Sebenarnya kita melihatnya secara by data. Kalau misalnya aku kayak bikin acara ya, aku diundang ke acara dan aku ngisi. Interesting loh, iya. Ya. Tadi sebelum di sini Jos ngisi acara ya? Betul, baru Dan habis ngisi kebanyakan acara. di Surabaya, ini unik banget loh. Kenapa? Kamu ngisi acara itu di sekolah. Nah, ya. Ada SD nggak sih? Ini SMP. SMP ya? Iya. SMP, SMA. SMP, SMA. Kampus gitu kulihat ya? Kampus juga. Malah jarang di perusahaan loh. Kita ada pendekatan sendiri ke perusahaan. Oh beda ya? Kamu di divisi itu ya? Kenapa nih kok malah banyak di SMP, SMA kayak gitu? Gini, kita melihatnya Gen Z, tahun kelahiran 96 sampai 2010 atau generasi yang memang sudah native dengan digital, adalah generasi terbesar yang pernah ada di muka bumi. Generasi terbesar ya. Sekarang Gen Z? Ya. Bukan millennials? Yes. Jadi kayak kita nih numpang sebenarnya milenial kita numpang, ya kan? Kita numpang lewat gitu kan karena generasi transisi. Nah, Gen Z ini sudah digital native dari kecil. Iya. Iya, anak kecil gitu. Iya kan? Smartphone ya. Jadi mereka udah biasa. Mereka udah biasa dengan main seperti Minecraft,
Fortnite, main. Tadi aku tanya ke mereka, tahu Metaverse nggak tahu, nggak banyak yang tahu. Tapi tanya, mereka main Minecraft. Pada main anak SMP, pada main ke lu main Fortnite. nggak Minecraft? Gue nggak, adik gue main. Hah? Adik gua main, gua nggak. Aku juga nggak main. Iya. Dan yang ngeri ya ngomongin soal ini, aku potong bentar ya. Iya. Anak kecil bro, ngelihat album foto ya, diginiin bro, dipinch bro. Iya. Itu gila banget sih. Itu nunjukin ya bener kata-kata Jos tadi. Udah dari kecil kan bisa dilihat kan kalau di tablet. Biasanya anak nggak diem nunjukin YouTube, dipinch. Iya. Album foto zaman masih zamanin nggak? Iya, Zamanin lah kita seumuran ya. Betul. Album foto dipinch bro, nggak bisa bro. Kita masih zamanin surat kan. Surat. Tadi aku waktu sama anak SMP, mereka bahkan SMS aja udah nggak zamanin. WhatsApp katanya. Wow. Gitu. So, Gen Z itu udah biasa dengan digital gitu. Yes. Dan ketika kita ngasih edukasi metaverse buat mereka, lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Betul. Bagi kita masih aneh malah ya. Ya, salah satu event aku ngisi ke 800 orang di Jakarta. Itu mostly anak-anak SMA yang mau masuk kuliah. Yes. Aku kurangin dong bobot materinya. Ya. Ternyata setelah waktu habis selesai ngisi, ternyata mereka pertanyaannya kritis-kritis dan mereka udah paham bahasa sampai ke cryptocurrency. Kalau misalnya mau aplikasi ke bisnis seperti apa. Jadi dunia ini memang dibuat untuk mereka. Oh, untuk future ya berarti ya. Ya, the future yang kita bisa bilang kayak tadi. Mungkin dalam 2 tahun bom waktu ini sudah dimulai. Wow. Oke. Nah, kalau ngomongin soal dunia alternatif, kalau bisa dilihat di handphone, ngomongin soal Minecraft, Roblox. They want Berarti ini game? Roblox, ya? Berarti ini game atau seperti apa? Kita bisa bilang dia punya irisan dengan metaverse. Oke. Jadi apa sih metaverse gitu kan? Apa bedanya metaverse dengan game? Game. RO gitu kan? Ya. Kalau aku sempet nih ngobrol sama Jos, katanya di metaverse nanti kita bisa jalan, nyapa orang di kanan kiri, ada Ya. NPC. Mirip. Bos gua main RO zaman dulu juga udah kayak gitu kan? Betul. Jalan ketemu orang, tinggal ketik. Hai, sapa langsung orang, klik NPC ngomong. Bedanya apa sama itu? Inspirasi dasarnya aku yakin dari game-game yang kita mainin waktu kecil. Oh, Ya. Tapi aku mempermudah dengan menciptakan sebuah rumus metaverse. gimana tuh? Jadi rumus metaverse adalah yang pertama aspek MMORPG. Ya, multiplayer massive multiplayer online role playing game seperti Ragnarok, Seal Online ya. Ada GTA, GTA, Ya. Roblox. Roblox itu yang kalau PUBG, sekarang PUBG. ada irisannya survival game tapi juga bisa ngobrol ya. Iya. Gitu. Itu MMORPG. Jadi kita massive mainnya bisa bareng-bareng. Role playing kita jadi orang lain. Oke. Jadi ada karakter di situ. Kita jadi karakter. Oke. Ya. Terus yang kedua harus ada unsur real world-nya kalau metaverse. Real world seperti? Ya. Ada aplikasi yang terkait dengan dunia nyata. Oke. Gitu. Misalnya, let's say ketika kita ke satu dunia metaverse, di sana kita bisa lihat ada bank yang kita udah tahu. Kita bisa transaksi misalnya di situ, bisa nyimpan uang. Oke. Di sana ada minimarket yang kita udah tahu. Kita bisa beli barang diantar ke rumah. Oke. Ya. Kita di sana ada tempat traveling. Let's say kita dari Nusa Meta, kita ambil contoh ya. Misalnya kita di Jakarta atau di Surabaya deh. Ko Aldo punya keinginan pengen traveling kemana? Baju sih. Labuan Bajo? Yes. Sudah pernah ke sana? Lihat belum kira-kira mau ke pulau apa gitu? Udah, gambarnya tahu pengen ke sana kan, tapi ya belum sempet. Nah, bayangkan kalau di metaverse nih, kita seperti MMORPG kan, kita jalan-jalan ke sana dan ternyata waktu di dalam dunia Nusa Meta ini ada real world use case-nya. Jadi bisa datang ke Labuan Bajo beneran di metaverse. Lihat ada pulau seperti Pulau Padar, Pulau Komodo gitu ya. Jalan-jalan, oh pulaunya seperti ini kira-kira gambaran. Jadi makin pengen. Oh. Ya. Setelah itu tanya sama orang di sana misalnya, oh ini di sana bisa nggak pesan kalau misalnya ntar mau pesan untuk hari bulan depan misalnya, periode seminggu, langsung pesan di situ di metaverse ini. Nah ini real world contohnya, jadi real world use case-nya sudah. Yang ketiga adalah Web3. Simpelnya adalah Web3 ini adalah teknologi internet yang nanti menggunakan blockchain bahwa sistemnya, jadi dia lebih aman, lebih secure, lebih terdesentralisasi juga. Dan yang terakhir harus ada aspek community, di mana kita membawa orang-orang semakin banyak masuk ke sana dan bisa berkumpul. Jadi metaverse rumusnya gampang. MMORPG tambah real world, tambah Web3, tambah community. Itu jadi metaverse ya? Jadi metaverse. Jadi sebenarnya memberikan experience lebih. Dan kita bisa bersosialisasi ya, kita bisa melakukan aktivitas seperti di dunia nyata. Oke, menggantikan dunia nyata nggak sih kalau gitu? Atau harapannya orang, kan katanya kalau awal-awal dulu Facebook launch Meta, bahwa orang-orang bakal pindah nih hidupnya ke sana. Orang kan takut ya, masa kita ngobrol malah aneh gitu loh. Orang ngobrol, kita ngobrol sama-sama pakai kacamata, sama-sama atau pakai handphone sendiri, katanya bisa pakai smartphone. Itu gantiin dunia nyata atau seperti apa sih? Sebenarnya namanya perubahan itu selalu menakutkan di awal, apalagi radikal.
Siapa daripada kita yang tidak takut, maksudnya tidak khawatir ketika ada perubahan besar, contohnya pandemi. Ya. Apakah kita waktu awal pandemi kita nggak merasa khawatir, ya kan? Terus habis itu kita mesti nge-zoom semua. Jadi perubahan pasti awal-awal menakutkan sih. Tapi yang kami percayain adalah metaverse ini bukan akan menggantikan dunia nyata, tapi menambahkan nilai untuk dunia nyata. Kayak tadi jadi lebih efisien, lebih mudah, ya kan? Bisa ketemu orang, sosialisasi lebih mudah. Mempermudah. Jadi, mempermudah hidup. Oke, sebenarnya ya mirip ojek online lah ya. Mempermudah hidup ya. Awalnya kan transisi juga. Wah, orang kalau pakai ini dulu mungkin waktu awal-awal ojek online kita naik taksi Rp1 itu apa? Nanti kamu jangan-jangan diculik. Pernah dengar nggak sih? Gitu ada orang masa bisa? Padahal akhirnya orang takut, tapi sekarang terbiasa. Ya udah jadi normal. Ya. Oke, paham. Jadi nggak terlalu serem-serem banget. Ini cuma bagian dari perubahan lah. Betul. Nah, sekarang nih, ini boleh. Yang paling penasaran nih. Seru. Bisa ngapain sampai pakai makhluk ini? Apakah saya bisa jalan-jalan ke luar angkasa pakai ini? Kita coba untuk melihat karena at least praktek dulu ya. Iya. Oke, aku akan coba dulu ya. Iya, tapi nanti ke depannya pasti lebih canggih lagi ya. Betul, dan mungkin akan lebih tipis nanti. Google Glass sudah ada, bro. Nah, itu kita bicara lain lagi tuh. Kita bakal bicara di sesi mixed reality. Oh, itu beda ya? Beda. Jadi metaverse adalah jembatan, tapi untuk nanti kita bisa menuju kepada frameless future. Jadi nggak pakai apa-apa bisa pindah. Ya, kita bisa bicara nanti. Filmnya film apa itu? Ya, kayak Free Guy, Ready Player One. Oke, itu coba tuh ditonton. Free Guy sama Ready Player One. Mirip udah. Gimana? Ya, jadi nanti di sana kita bakal pakai mungkin masa depan hanya pakai AR glass dan juga pakai soft lens aja. Kontak lens gitu. Ya. Bentar ya. Gimana tuh? Penasaran loh. Kalian pernah pakai nggak? Enggak. Nah, ntar coba ya. Coba si Dewi masuk frame aja ntar. Pusing nggak Jos pakai itu Jos? Belum biasa. Kalau orang belum biasa pasti bisa pusing ya. Oke, kita testing ya. Boleh? Oke. Silakan. Ini? Dicoba Pakai doang? Ya, dipakai saja. Di foto dong guys. Iya. Oke. Wow. Terus. Apa nih yang kelihatan? Hitam putih. Hitam putih. Ya. Oke. Aku kelihatan atau gimana? Kelihatan. Oke. Coba pinjam bentar ya. Iya. Kita setting dari sini berarti. Oh beda settingnya. Itu keren. Jadi orangnya itu kayak floating gitu. Ada menu-menunya gitu ya. Ya, jadi itu tadi jadi ada scaling gitu. Kalau misalnya ntar Koko keluar dari tempatnya Koko. Nah, ini udah nih. Coba. Oke. Koko ntar keluar dari tempat Koko bakal bisa ngeliat orang sekitar ya. Jadi, Tapi tanganku nggak kelihatan ya? ya sekarang nggak kelihatan kan? Nggak. Kelihatannya apa sekarang? Pulau. Kayak oasis gitu ya. Oasis. Jadi, itu landing awalnya kalau pakai Metaverse. sebuah VR ya. Sebuah Oh, ini VR landing glass. awal. Ya. Oke. Nah, kalau coba lihat keliling sekitarnya gitu ya. Ini seru, Pak. Parah. Ya. Jadi kita benar-benar bisa melihat semuanya. Ini aku lihat nih experience-nya ini 3D. Kualitasnya ya kayak film-filmnya Pixar gitu ya. Betul. Nah, Oke, terus? Nanti kalau kita ada aktivitas, kita bisa seperti melakukan aktivitas lain masih banyak nih. Ini soalnya mesti ada sesi sendiri untuk kita bisa melakukan aktivitas. Tapi bayangkan kalau sekarang Koko misalnya jalan ke tempat aku ya. Ya, oke. Nah, Koko boleh pindah duduk ke tempat aku coba. Ini buka dulu apa? Nggak usah, jalan aja. Coba jalan pelan-pelan. Gak kelihatan, Jos. Oh, coba, nggak apa-apa. Nah, ini aku kalau ada meja ini kelihatan, tahu nggak sih? Nanti kita tahu. Coba berdiri. Oh, berdiri. Ya, jalan lurus. Tangan gua kelihatan tapi, Jos. Nggak apa-apa, lurus aja dulu. Apa? Terus? Terus. Hah? Nah, lagi. Hah? Masih belum berubah? Berubah, hilang. Hilang. Sekarang kelihatan apa? Kelihatan ruangannya. Nah, kalau Koko coba balik badan. Hah? Lurus jalan lurus 2 langkah. Wow. Balik lagi ya? Balik tapi view-nya beda nih. Ini kayak di dalam tropical gitu, kayak pulau gitu. Ya. Terus ada ruangan kerennya sih. Enak banget. Gitu. Jadi dia bakal memiliki namanya sebuah scaling ya di kita. Jadi kalau kita nggak bakal terlalu sampai lari keluar, tapi kita nggak tahu kita bakal kemana. Scaling itu maksudnya gimana? Area di mana Koko bakal bisa pakai VR-nya tadi. Kalau Koko keluar tadi, Koko jadi keluar dari areanya. Oh gitu. Nah. Bentar. Tapi kalau biasanya orang sampai ini ada menu-menu tangannya biar kelihatan gitu gimana, Jas? Maksudnya biar aku bisa merasakan. Oh ada barang alatnya sih ada. Oh pakai alatnya? Ada alatnya. Boleh? Boleh. Ada nggak? Koko coba pakai aja. Oh, coba dipakai. Wow, ini asik loh. Hah?
Ini foto natural aja nggak apa-apa. Jadi nah nih. Oh ini kayak wih. Ya, betul. Coba dipegang aja, nggak usah dipencet dulu, nggak apa-apa. Oke. Buat testing aja ya, pegang. Wan. Hah? Kelihatan nggak tangannya? Kelihatan, jos. Nah, Oh tapi bentuknya nggak sesuai tanganku sih. ya kalau di sini tidak. Tapi nanti kita sudah punya berbagai macam sampel seperti Classroom yang kita bawa juga ke Davos ya, waktu kemarin ini. Untuk edukasi, nanti kita juga di dunia Metaverse Nusa Meta bisa menggunakan langsung kelihatan tangannya. Bahkan Ini fungsinya apa nih? kalau di sini belum ada fungsi nih. Oh. Tapi ntar bisa, ini kan karena soalnya masih contoh sampelnya aja. Heeh. Nanti bakal ada programnya sendiri, aplikasinya anggapannya. Oke. Ntar kalau udah ada aplikasinya, di situ baru bisa bermain, ya kan? Bahkan bisa berlari. Jadi bakal ada treadmill untuk VR, lari di tempat gitu, tapi lari. Bakal ngitung di sana, dia ikutan lari di sana. Serius ya. Jadi ini benar-benar setelah aku pakai alat ini namanya apa, Jos? Namanya VR Glass. VR glass ini jadi benar-benar nggak sejelek yang aku bayangin. Aku sebenarnya udah low expectation sih sebenarnya aku bayangin ini, tapi ini sebenarnya very keren sih. Ya, kita bilang VR headset sih kalau ini ya. VR headset ini aku sudah berimajinasi kalau ini kedepannya bisa jadi something very cool kalau kita bisa traveling kemana, lihat Betul. benar-benar suasananya nyata. Ini very future sih. Nonton konser sama temen dari mana-mana. Parah. Iya. Tapi kalau konser sound systemnya bisa gimana tuh? Kalau Nah, itu memang kita perlu ada sound system sendiri di tempat kita, sehingga ntar bakal nyambung, kita sambungkan di tempat kita. Kalau bagus kan pasti berasa juga. Oke, ini ada apa lagi nih fitur yang bisa pakai, Jos? Nah, sementara masih ini sih. Ini demo ya baru ya? Ya, demo. Kapan nih launchingnya? Kita launchnya di bulan November ya. Oke, apa yang bisa dicoba? Kita diundang nggak nih? Diundang. Wah, pasti dong bisa. Wih, Ya, nanti kita ada bakal- teknologi terbaru kita diundang-undang dong. Boleh, dan nanti kita bakal kasih untuk aplikasinya. Jadi bisa login ya ke situ. Surabaya atau mana? Kita lokasinya di Bali sih kalau November. Oh, iya. Kita bakal ada buka booth di situ di G20. Oh, G20. Betul. Iya. Kalau butuh host, dipanggil dong. Keren. Pasti kan? Oke, ini keren sih, parah. Masuk sini. Sini deh. Nih, kamu coba pakai. Nah, coba lihat. Asik ya? Kalau kamu bisa. Duduk. Tunggu dulu. Nggak, ini pasti berat deh. Ya, dipegang aja nggak apa-apa pakai tangan. Kelihatan? Nggak ada apa-apa? Apa yang keluar? Belum ada. Belum. Beda settingan apa tuh? Kenapa tuh? Oh, karena dia kalau habis dilepas dia butuh di set ulang karena kan ruangan dan Dikalibrasi. lain-lain. Iya. Coba. Bentar ya. Oh, harus dikalibrasi ulang ya tiap dilepas ya. Ya, Ini bener. Ini game-game yang ada oke, sudah nih. Di mana? di Jakarta. Oh iya, Apa gitu? Game VR ya. game VR. Oke. Oh my gosh. Iya, api ya. Keren ya? Kayak The Sims. Ada tanganmu boleh diambil tuh, lihat nggak? Nih. Mana? Tapi bentuknya belum. Ya, Tapi nanti ya. masih bayang-bayang. Ya, nanti akan ada modelnya glove yang memang kayak tangan gini. Kelihatan apa nih? Kelihatan itu pohon kelapa. Serius karena Ada sofa ya? Ada. Ini kayak di itu sih, kayak di film Disney. Ya, kayak Oasis ya. Wah. bedanya sama game VR apa? Yang orang-orang biasa bikin itu. Ya, kan ada juga nih yang pakai beginian kan, game VR. Iya. Apa bedanya? Beda game VR tuh sebenarnya kayak gini, kita masuk bisa melihat-lihat gitu kan. Tapi bedanya kalau metaverse tuh ya tadi. Ya udah, hilang nanti kamu. MMORPG-nya, Kembali lah. gamenya harus ada aspek dunia nyatanya. Oh, bedanya di situ doang. Yes. Dan nantinya kalau aspek dunia nyata ada ya di sana. Saya harus duduk nih. Gak masuk kamera. Terus. Nah, jadi kalau ada aspek di dunia nyata, itu artinya nanti kita bisa ya tadi bisa ketemu Iya. orang sesama. Tapi gambarnya bisa jadi real world nggak? gambarnya bakal Atau tetap, cuma kartun? tetap 3D tapi bakal lebih tajam. Jadi kita bakal buatnya kalau dari Nusa Meta, kita bikin 3D-nya tuh lebih menyerupai dunia nyata. Jadi bukan seperti kartun. Oh, nih karena waktu terbatas juga ya, bro. Manfaat bisnis untuk masuk ke metaverse apa sih? Kenapa tadi ada kota yang mau? Perusahaan udah ada yang mau belum sih? Sudah. Yang tadi yang 120 brand itu berbagai macam company sudah MOU sama kami. 120 brand. Yes. Fungsinya bagi mereka apa? Oke, aku langsung jawabin 3 ya. 3 hal ya kalau terkait bisnis. Jadi yang pertama, mereka akan lebih mudah untuk bisa memberikan efisiensi. Ya, let's say pabrik mau bikin kunjungan pabrik bisa lewat metaverse, lihat bahkan bikin experience lebih bagus, lebih unik. Orang bisa dikirim link ya mungkin ya atau gimana ya? Oke. Jadi efisiensi ya. Yang kedua,
ini bagian dari mereka menambahkan nilai untuk customer. Tapi kalau kunjungan pabrik itu kan harus real, nggak bisa 3D dong. Nah, bayangin aja kalau misalnya kita kunjungan pabrik tadi, tapi kan ada prosesnya nih. Misalnya sebuah kopi atau gelas nih, kita gelas ya. Airnya dibentuk pasti ada proses kan. Ya. Jadi dia mengikuti 4 proses untuk sampai jadi air yang bersih. Jadi nih, 4 proses itu bisa dibuat dalam bentuk metaverse. Jadi orang memahami 4 proses itu, tapi dengan experience yang berbeda. Paham? Berarti bukan. Jadi kita tidak. Aku pernah juga ada beberapa project nih inviting ini bukan boringin. Kalau yang proses di dunia nyata datang ke pameran cuma sesuai itu di copy paste aja. Jadi ini dibuat experience yang berbeda. Betul. Yang lebih menarik gitu ya. Dan kita tetap bisa ketemu sama orang yang ada di sana. Oke, lanjut. Efisiensi terus. Ya, yang kedua kita bisa menambahkan nilai. Ya. Kayak tadi, jadi kita mungkin nanti bisa, let's say buka rekening di mana aja. Kita bisa dapat customer service 247 karena kita bakal pakai teknologi bersama dengan AI juga. Jadi AI bot ada di situ tuh. Kita ngobrol sama mereka, NPC-nya pintar, non-playable karakternya pintar, bisa ngajak kita ngobrol. Ntar ingat kalau kita datang lagi dia bisa ngobrol lagi gitu. Wow, itu udah ada teknologinya. Sudah ada. Ini perusahaan Indonesia atau luar negeri? Ada yang di luar, ada yang di Indonesia. Tapi belum diaplikasikan sampai ke sejauh ini. Makanya ini yang akan kita aplikasikan nih. Dan menariknya adalah kan kalau bank mungkin 8-3 ya. Ya. Nah kalau ini 24 jam. Wow, terus yang ketiga? Yang ketiga, mungkin aku bisa bilang jadi peluang baru ya kalau dari kacamata bisnis untuk berbagai macam bisnis lain. Let's say kita punya 2 dunia ya, satu lingkaran dan lingkaran satu. Kita gabungkan irisan ini loh, dunia metaverse, dunia nyata ya. Kita gabungkan irisan di tengahnya. Ini adalah sebuah irisan yang kita bilang benar-benar the real blue ocean. Segala macam bisnis masuk sana, potensinya limitless. Iya. Gitu. Jadi kita bakal lihat selain itu bakal ada banyak karir baru sih, seperti meta arsitek, meta fashion designer ya. Kita bakal ketemu, sekarang sudah ada tuh AI celebrity. Yes. Ya. Buat yang belum tahu ya, sekarang tuh selebgram udah ada yang VTuber, palsu, iya kan? AI, gila ya. Jadi tuh nggak bisa tua, bro. Iya. Cantik terus, ganteng terus. Betul. Wow, itu udah tahu belum? Jadi selebgram itu sekarang komputer. Dan ada fansnya, dan dia di-endorse bayar-bayarin kan 20 tahun nggak tambah tua, nggak usah perawatan skincare. Artinya bisa diganti sama orang lain kan nanti yang ngurus juga. Betul. Jadi seru sih. The world we are living ini, I can say the best moment yang kita bisa hidup sekarang cukup menyenangkan. Wow, jadi itu karena ada dunia baru, peluangnya pasti tambah gede. Kayak zaman dulu mana ada social media agency lah. Siapa mau jadi YouTuber misalnya? YouTuber lah, influencer lah, nggak ada kan zaman dulu, nggak ada kerjaan kayak gitu, sekarang ada kan? Di sini pasti nantinya ada pekerjaan baru. Betul. Peluang tuh Gen Z. Makanya di Nusa Meta kita punya tagline adalah New Life, New You. Wow. This is a whole new world ya. Whole new life dengan berbagai aktivitas dan juga new you. Menjadi diri yang baru di sana. Nah, itu buat Gen Z. Buat kita bro, millennials. Atau mungkin baby boomers. Kita bisa ngapain dengan teknologi ini? I think it's the same, tapi kita bakal pakai kacamata yang berbeda. Mungkin kita bukan jadi daily usernya, tapi kita bisa open our business tadi. Kita jadi yang bagian membuka bisnis baru di situ. Kita ambil peluangnya ya. Betul. Kita jadi investor juga, tanah baru misalnya. Ya, investor. Iya. Kayak sekarang mungkin kita nggak jadi influencernya, tapi kita agency influencernya kan bisa juga bisnisnya kan? Betul. Wow, ini new opportunity lah intinya. So we can, support each other generation. Saling support, saling dukung untuk bisa mengembangkan dunia ini. Dan pastinya, percaya nggak percaya, ilmu pengalaman itu is the best teacher, experience is the best teacher kan? Mungkin zaman sekarang orang-orang sama baby boomers, sama milenial lu nggak tahu, tapi ketika mereka build bisnis pasti tetap kepake kok. Bisnis is the same, cuma teknologinya berbeda kan. Implementasinya berbeda. Terakhir guys, mungkin kamu bisa sampaikan beberapa closing statement atau hal-hal yang mungkin kamu rangkum deh, kamu compile karena langsung aja ya ke yang kompeten. Apa yang harus kita siapin untuk menghadapi metaverse ini, dan fungsinya sebenarnya kalau dirangkum menjadi satu, manfaatnya bagi kita apa supaya orang nggak takut tuh buy metaverse. Please. So, my closing thoughts itu adalah changes are inevitable. Being adaptive is a choice. Jadi artinya perubahan tuh kadang nggak bisa terelakkan. Kalau udah terjadi, apalagi berjalan, kita nggak bisa mengelak ya kan. Dia akan terjadi. Tapi being adaptive adalah sebuah pilihan. Antara kita milih mau adaptif sekarang atau nanti. Tapi kita bakal tetap beradaptasi dengan perubahan itu. Antara kita mau pakai social media sekarang, di awal-awal, misalnya dulu. Atau sekarang udah rame baru kita masuk. Bener banget, itu kan kejadian. Jadi sama aja nih, kita udah belajar dari history nih. And this is the new opportunity yang bakal ada. Tinggal siapa yang sudah mendengarkannya, mau mengambil peluangnya. Wow, keren banget ya. Jadi siap-siap, pokoknya belajar dulu.
siapa tahu di awal ini jadi blue ocean dan bisa merubah hidup kita juga kan? Oh, who knows? Yes, oke. Tapi terakhir sebelum kita closing, doain matcha nggak? Senang banget. Wah, pas. Jadi kebetulan kita dari Lifetime nih, Jos, kita ada project sama gara-gara nginget project, jadi project digabung project jadinya kan. Siap. Kita ada produk, ini namanya Oirus Matcha Tea. Nah, ini bentuknya gini, Jos. Udah pernah minum belum? Belum. Nah, kamu suka chain minum matchanya, chain coffee yang paling terkenal nggak? Ya. Suka ya? Suka. Matcha latte. Oh, iya. Suka? Suka. Nah. Suka nyoba-nyoba bahkan di berbagai kafe. Oke, cocok. Tapi biasanya tahu nggak kalau sebenarnya matcha-matcha yang ada di kafe-kafe itu gulanya banyak banget. Tahu pasti ya? Secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar, walaupun minta low sugar ya pasti ya, less sugar. Nah, ini sama-sama matcha, kamu cobain rasanya. Oke. Tapi fungsinya beda. Oke. Bukan buat enak-enakan doang, tapi ini untuk detox. Wow. Detox usus fungsinya. Oke, Jadi cocok kalau- nih. Cocok ya. Jadi kalau untuk bisa bantu kontrol berat badan, kalau doyan makan gorengan, keluar semua nih. Kalau doyan makan gorengan, orang Surabaya kan, apalagi orang Indonesia gorengan mulu kan. Gunting sama sendok. Generasi gorengan. Generasi gorengan, generasi micin lagi. Iya. Iya kan? Ini cocok buat detox. Boleh. Karena kalau katanya ilmuwan-ilmuwan itu segala penyakit tuh sumbernya dari usus. Jadi untuk detox usus, ini gampang cara minumnya, praktis. Ntar aku bawain pulang juga buat ke Wah, Jakarta. thank you. Iya, aku bawain pulang juga buat ke you. Jakarta buat bekal. Diminum sehari sekali. Oke. Jadi kalau malam detoxnya itu, kamu jangan kaget kalau besok BAB-nya lancar banget. Oke. Dan jangan kaget kalau BAB-nya mungkin warnanya berbeda, baunya agak itu racunnya keluar semua. Nah, ini kita coba buka. Ini permisi, ini sendoknya, Jos. Siap, terima Saya bukain kasih. dulu ya. Iya. Coba dibuka aja sendiri, nggak apa-apa, Oke, Jos. oke, boleh. Supaya steril. Tinggal sobek aja. Bagus ya. Praktis. Nah, itu tinggal dituang. P150 air biasa. Ya. Tinggal dituang terus diaduk. Di stir aja. Bisa di stir atau di shake. Airnya cukup kurang lebih ya. Cukup. Biar kerasa kan? Iya. Kalau kebanyakan air tawar ntar. Oke. Nah, tinggal Banyak di stir. nature thing-nya juga di sini ya berarti. Ya, ini ada pakai bubuk matcha beneran. Jadi bukan cuma perasa, Oke. ada psyllium khasnya juga dalam. Nah, udah nih saya buangin. Permisi, coba diaduk dulu, diaduk dulu. Nih, boleh dibantu? Keluarin dulu. Aku waktu ke Korea juga salah satu yang aku paling suka sih memang pergi ke toko-toko matchanya ya. Oh gitu? Ya, mencoba di sana. Jadi yang matcha nih one of the best, bukan the best, one of my favorite lah. Oke, kenapa? Rasanya doang atau manfaatnya bisa, Jos? Manfaat ya mungkin ya. Karena matcha nih membuat tenang, calm gitu. Iya, bener sih. Bisa meningkatin daya tahan tubuh juga selain detox usus. Ya, betul. Sama antioksidan tinggi kalau matcha. Oh, bentar. Kamu tambahin air dikit boleh, Jos. Jadi biar nggak terlalu. Boleh. Tapi mungkin perlu diginiin ya. Ya, di stir dulu. Paling enak pakai shaker, Jos. Oke, langsung ya. Ya, kayak whey protein kan pakai shaker lebih cepat kan? Ya. Tapi ini gampang kok. Nge-stir kok di stir atau diaduk agak lama. Iya. Agak lama Tapi dikit. matcha memang gitu justru ya. Iya. Baunya kan udah matcha banget. Makanya biasanya kan kalau pakai yang lidi itu kan, model Hah? lidi kecil untuk matcha tuh Ya, karena buat betul. ngapnya lebih mudah. Betul. Oke. Nah, bisa dicoba nih kayaknya. Saya coba. Creamy. Aku coba ya. Coba lah, coba. Kalau kemanisan tambahin air, Jos. Ya. Kerasa matcha nggak? Jadi pecinta matcha, apa kerasa obat gitu? Biasanya orang-orang ngira awalnya kerasa obat nih buat detox soalnya. Kerasa kok matchanya. Iya kan? Nggak kerasa kayak obat kan? Enggak. Ya kan? Kerasa kayak obat. Nah, semoga ini berguna juga di tengah kesibukannya Jos. Thank you Buat banget. detox banget lah. Kalau kuliner udah lama nggak ke Surabaya, kuliner makan macam-macam di detox. Satu hari sekali kalau mau teman-teman kalau mau ngurangin berat badan buat pengganti makan malam juga. Once again, thank you so much bro Thank you. for your information. Ya. Metaverse. So sekali lagi buat kalian semua semoga podcast hari ini bermanfaat. So thanks for watching. Thank you once again Jos. Thank you. Sama Aldo I'll Adela. see you. Ciao. Yeah. Bye. Thank you.